Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma iftah lana wa lakum futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu anhum wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, apa kabar ikhwah semuanya? Insyaallah afwan ana baru sempat isi kajian lagi, tapi mudah-mudahan tidak menjadikan sebab surutnya langkah kita dalam dakwah insyaallah. Juga semoga antum semua dalam kesehatan yang sempurna, juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Awali pagi hari dengan pikiran baik, awali pagi hari dengan zikir pagi, dan insyaallah mari sama-sama mengakhiri ini dengan penuh kebaikan dan kebermanfaatan insyaallah. Baik, mari kita lanjutkan bahasan kita yang sempat tertunda, yaitu tentang bagaimana cara meruqyah anak. Ini yang banyak ditanyakan karena masing-masing keluarga pasti ada anak di sana. Apakah itu cucu kita, apakah itu anak kita, apakah itu mungkin keponakan kita atau siapapun. Nah, ketika kita dihadapkan pada gangguan-gangguan pada mereka, kita pasti akan merasa terganggu, dan solusi tersebut harus kita pecahkan. Nah, di waktu yang lalu kita telah bahas bagaimana cara meruqyah balita. Nanti tingkatannya beda-beda antara anak, balita, remaja, nanti dewasa, ada puber nanti. Dia tingkatannya berbeda-beda, cara meruqyahnya pun berbeda-beda. Nah, kalau balita kita kenal kemarin, balita ini masih peka antara 0 sampai 2 tahun atau setahun setengah atau 3 tahun, 2 tahunan lah ya. Itu balita namanya. Jadi begitu lahir, anak-anak kullu waladin yuladu 'alal fitrah, kullu waladin yuladu 'alal fitrah, setiap anak lahir dalam keadaan suci. Walaupun bapak mereka dukun atau ibu mereka Nasrani, Yahudi, walaupun orang tua mereka pendosa, waliyadzubillah, semuanya bayi lahir dalam keadaan suci. Mereka peka, mereka masih berkenalan dengan alam yang disebut dengan alam dunia ini setelah melewati alam rahim dan sebelumnya di alam ruh. Dan mereka peka terhadap apa yang hadir pada mereka, baik itu sifatnya jinniyah atau misalkan insaniyah dan lain sebagainya. Maka mereka lebih berkenalan, lebih instingnya itu lebih tajam gitu ketika menghadapi kehadiran mereka, kehadiran makhluk-makhluk yang disebutnya makhluk halus lah gitu. Jadi sebagaimana sabda Nabi bahwa bayi itu lahir, seorang anak itu lahir dengan korinnya masing-masing. Ada korin dari kalangan malaikat dan ada korin dari kalangan jin. Mereka menjadi pendamping ada di dalam tubuh mereka, dan mereka tidak bisa dipisahkan. Nah, hanya korin dari Rasulullah SAW telah diislamkan oleh baginda Nabi SAW. Apakah mungkin korin dalam diri manusia selain Rasulullah bisa diislamkan? Wallahu a'lam. Karena itu adalah batu uji dari Allah SWT. Yang satu mengajak pada kebaikan, membisikkan kebaikan, yang satu membisikkan pada keburukan. Maka kita disunahkan untuk berlindung pada Allah setiap pagi dan petang, berlindung pada Allah di setiap keadaan dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk anak-anak bagaimana? Untuk anak-anak, maka sebaiknya kita tanamkan dulu akidah. Kita tanamkan akidah, kita ajarkan mereka Al-Quran, terutama anak-anak usia 3 tahun, 4 tahun. Ada mungkin tilawati, ada mungkin iqra, ada mungkin metodenya itu tarqi, ada metode Baghdadiyah dan lain sebagainya. Kenalkan dia Al-Quran, atau simakan dia dengan MP3 Al-Quran murotal terus menerus. Ini bagus untuk dia ketika dia mulai mengenal Al-Quran, akan mempermudah mereka untuk belajar Al-Quran.
Ini langkah pertama. Jadi kalau misalkan sudah dewasa, bagaimana telat? Tidak ada kata terlambat. Kalau anak kita masih 3 tahun, 4 tahun, itu masih sangat eh, butuh sekali asupan, butuh sekali rekaman-rekaman yang baik di otak mereka, di pikiran mereka dan di hati mereka. Nah, kalau mereka sudah kenal dengan Al-Quran, maka kita akan lebih mudah untuk meruqyah mereka. Anak-anak yang cenderung indigo atau bisa melihat perkara-perkara gaib, atau anak-anak yang ketika mereka marah benar-benar menatap kita dengan tatapan yang aneh, atau hiperaktif. Beda ya hiperaktif dengan aktif. Kalau aktif ini bagus, aktif itu dia tidak diam gitu, tidak diam, tidak bengong, jarang ngobrol. Tapi aktif itu anaknya itu apa namanya, lari ke sana ke sini misalkan, aktif terus sering bertanya pada ayah dan ibunya bagaimana ini apa segala macam, terus apa namanya, cerewet lain istilahnya, itu aktif. Tapi kalau hiperaktif, apa super aktif atau hiperaktif, ini yang berbahaya. Anak tidak ada capeknya, lari ke sana ke sini, naik lemari, naik jendela, lempar itu lempar ini. Wah, ini dia hiperaktif. Nah, ini yang harus kita benahi, baik itu di ruqyah ataupun dengan tarbiyatul aulad, atau dengan didikan-didikan yang bagus pada anak-anak kita. Nah, untuk anak-anak yang hiperaktif, indigo, atau kalau dia marah dengan tatapan yang aneh, atau apa namanya, dia seperti ada teman gaib. Kalau misalkan dia duduk sendirian seperti ngobrol sendiri, padahal dia ada teman gaib misalkan, atau dia mengaku melihat ada sesuatu di mana di pojok ruangan atau di mana. Nah, ini anak-anak yang harus kita benahi atau kita ruqyah. Maka kalau misalkan yang lainnya misalkan tidak mau menurut, nah ini lebih arahnya ke tazkiyah, tidak untuk diruqyah. Tapi coba dipadukan dengan ruqyah pun bisa. Barangkali misalkan anak ini susah dinasihatin, sulit tidak menurut, atau misalkan diberi saran malah ditolak dan lain sebagainya, maka yang paling tepat adalah ditarbiyah, dididik atau ditazkiyah, dibersihkan hatinya, dikenalkan dia dengan agama, dikenalkan dia dengan pengajian, bawa dia ke masjid. Ayahnya ini harus aktif. Anak 3 tahun atau misalkan 4 tahun, asal dia sudah tidak mengompol lagi. Nah, tips bagaimana agar anak tidak mengompol, guru-guru kami pernah mengajarkan bahwa supaya anak tidak ngompol, maka ajarkan mereka dengan kamar mandi itu fungsinya untuk apa. Nah, itu dia, ketika mereka ingin buang air kecil, maka mereka akan ke sana. Dan kalau misalkan tidur, sebaiknya disuruh buang air kecil dulu. Buang air kecil dulu, bersih-bersih dulu, diajarin wudu dulu, langsung tidur. Itu biasanya anak tidak ngompol lagi. Jadi tidak didadak, semuanya dipersiapkan. Jadi tidak apa namanya, dengan ritual-ritual tertentu, dikasih ikat benang di perutnya agar tidak mengompol dan sebagainya. Nah, sebaiknya sebelum tidur disuruh kencing dulu. Nah, malam itu tidak ada rasa ingin buang air kecil untuk anak-anak. Nah, nanti tidak akan ngompol lagi. Khusus untuk anak-anak yang 3 tahun. Nah, setelah itu kita ajarkan mereka cara istinja, cara adab-adab buang air besar, air kecil, adab-adab di kamar mandi dan lain sebagainya. Kenalkan saja, kenalkan, kita yang bimbing. Nah, insya Allah ini efektif. Nah, kita ajak anak kita ke masjid, apalagi usia mereka sudah beranjak 7 tahun anak-anak. Ini sudah perintah baginda Nabi SAW. Muru sibyanakum bis-shalah 'inda sab'in. Perintahkan anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Nanti di usia 10 tahun nanti ada hukuman yang mana kalau misalkan tidak sholat, pukul mereka, pukul di bagian-bagian yang tidak menyebabkan kulit terluka atau patah tulang. Nah, misal di telapak tangan atau di telapak kaki, ini hukumannya. Dan itu sebagai cambuk, sebagai peringatan buat mereka karena tidak melaksanakan apa yang jadi kewajiban agama kepada mereka, taklif. Karena usia 10 tahun kalau misalkan akhwat ini sudah balik. Nah, anak-anak yang usia masih 3-4 tahun diajarkan dulu, dikenalkan dulu. Semuanya tidak bisa didadak. Anak-anak misalkan yang perempuan atau akhwat di usia 3 tahun 4 tahun, pakaikan mereka kerudung, pakaikan mereka pakaian-pakaian syar'i. Sehingga suatu saat di usia agak menganjak dewasa sedikit, remaja, mereka akan malu terlihat sehelai rambutnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya atau terbuka auratnya.
Tidak bisa didadak semuanya, dipersiapkan. Mengukir mendidik anak itu seperti mengukir di atas batu. Sulit memang dan fatal akibatnya kalau misalkan salah mendidik. Tapi mendidik orang tua, orang-orang yang sudah dewasa itu seperti menulis di atas air. Mudah tapi gampang hilang. Berbeda dengan mengukir di atas batu. Dia akan tertanam terus sampai di hari mereka tua, sampai mereka dewasa. Nah, maka ajarkan mereka tentang adab, ajarkan mereka tentang akhlak, ajarkan sedikit-sedikit mereka tentang syariat agama ini. Ajarkan mereka tentang Allah, bahwa kita ini wajib bergantung pada Allah, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang mengatur segalanya, dan kita kenalkan anak kita pun pada baginda Nabi SAW, manusia teragung yang menjadi suri teladan dan contoh kita. Jadi jadikan dia idola di rumah, jangan kenalkan dia dengan televisi, jangan kenalkan dia dengan musik, jangan kenalkan dia dengan permainan-permainan yang sifatnya melalaikan. Kenalkan dia, kalau misalkan anak laki-laki, kenalkan dia dengan barang-barang sunnah. Kenalkan dia dengan permainan-permainan sunnah, misalkan berkuda. Kenalkan dia dengan berenang. Kenalkan dia dengan bela diri. Kenalkan dia dengan pemanah, panahan. Kenalkan dia bagaimana cara menggunakan pedang. Kenalkan dia bagaimana silat atau bela diri, misalkan pembelaan diri, atau kenalkan mereka cara memimpin, bertanggung jawab dan sebagainya. Itu kata laki-laki. Kalau perempuan, beri mereka boneka. Tidak mengapa, boneka yang tidak menyerupai makhluk. Rasulullah pernah melihat Sayyidah Aisyah di rumahnya menyembunyikan boneka ketika menghadapi Sayyidah Aisyah bersama sahabat-sahabatnya di rumah Rasulullah. Dan boneka-boneka itu masih disembunyikan, dan Rasul membiarkan, tidak memarahi dan sebagainya. Karena Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah di usia 6 tahun dan baru berkumpul di usia 9 tahun. Maka masih kekanak-kanakan pada waktu itu. Dan Nabi tidak melarang. Ajarkan anak-anak gadis kita Al-Quran, kenal dengan sunnah, dengan pakaian yang tertutup, hijab. Ajarkan bahwa kalau misalkan kalian buka aurat ini, maka ayah ibu kalian yang menjadi tanggungan di sana, dibakar di neraka. Ceritakan saja. Ini bukan bentuk eksploitasi terhadap anak, bukan, tapi ini tarbiyatul aulad, didikan. Bangunkan mereka di waktu subuh. Bangunkan, ingatkan mereka di waktu-waktu sholat. Ajarkan mereka sholat agar mereka terbiasa dengan agama ini, dengan menutup aurat, dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Baca doa sebelum masuk kamar mandi misalkan. Ini penting sekali. Terutama masuk kamar mandi, mereka jangan lama-lama di dalam kamar mandi, jangan nyanyi-nyanyi di dalam kamar mandi, atau bermain-main di dalam kamar mandi anak-anak kita. Karena tempatnya setan memang di sana. Ya, ada doa khusus yang baginda Nabi ajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini difahami betul dan diajarkan pada anak kita agar mereka terlindung dari godaan setan. Anak-anak yang misalkan tantrum, anak-anak yang biasanya menangis mulai pagi sampai sore tidak henti. Nah, ini salah satu dari gangguan itu. Terus jangan biarkan mereka berkeliaran di waktu sebelum maghrib. Kalau di sini di Ciamas di Bogor antara jam 5 sampai waktu maghrib ini agar dihindari. Tutup rumah, masuk ke rumah. Ketika azan berkumandang, anak laki-laki pegang tangannya, bawa ke masjid untuk sholat berjamaah dengan kita. Ajarkan mereka dengan masjid. Misalkan di masjidnya ada pengajian, ada anak-anak belajar Quran, bawa mereka ke masjid. Pegang tangannya, jangan dilepas ketika menuju masjid. Ini tangan ini nanti yang akan jadi saksi juga. Ini perlindungan yang sangat kuat dari syaitan. Ketika kita pegang anak kita ke masjid, itu dia. Jadi semuanya ada persiapan, ada pondasi terlebih dahulu. Kecuali memang kita sudah terlambat, sudah menjadi kebiasaan. Dan jangan lupa, jangan ajarkan anak-anak kita jajan di luar, misalkan beli ini beli itu dengan uangnya sendiri, dengan uang kita. Ini kita kasih jajan berapa sehari. Jangan pernah ajarkan itu. Karena efeknya luar biasa.
Selain akadnya itu, kalau dalam fikih anak-anak membeli sesuatu itu belum balik atau belum tamyiz, maka ini akan jadi fasid jual belinya. Apalagi kalau misalkan kita menyuruh anak kita, nak misalkan umur 3 tahun, beliin bumbu dapur ke warung. Nah ini sebagian para ulama kita melarang hal tersebut. Intinya jangan ajarkan anak kita tentang jajan. Kita kasih uang mereka bebas beli apapun, atau penuhi semua kebutuhan mereka. Jangan seperti itu. Itu bukan didikan namanya. Mendidik itu sebagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu an terhadap anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi memperlihatkan langsung dengan contoh. Bagaimana ketika Abdullah bin Umar meminta pada ayahnya, "Wahai ayah, bajuku ini sudah ditambal 18 tambalan." Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab menghampiri Baitul Mal agar Baitul Mal meminjamkannya beberapa dirham untuk membeli baju untuk anaknya. Sedangkan dia sendiri ada 36 jahitan di bajunya itu. Nah, pas ditanya, kebetulan yang jaga waktu itu kalau tidak salah Zaid bin Sabit kalau tidak salah. Ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, kamu mau minjam uang, Anda mau minjam uang untuk membeli baju. Kapan bayarnya?" Dia bilang, "Nanti pas peperangan ke depan ada ghanimah akan kubayar ini." Atau karena memang tidak sempat untuk berjual beli. Siang hari habis mengurus untuk ini kan untuk umat Nabi Muhammad SAW, untuk umatnya, untuk masyarakat, sedangkan malam hari dihabiskan untuk munajat pada Allah SWT, sehingga tidak sempat untuk berjual beli. Maka Amirul Mukminin berkata, "Nanti ketika perangan terjadi, aku akan baju berlaga dan ada ghanimah, akan bayar ke sana." Maka yang jaga Baitul Mal ini berkata, "Apakah kamu yakin akan hidup sampai peperangan ke depan, atau sampai esok hari?" Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab tertegun dan tidak jadi ambil pinjaman tersebut, dan kembali kepada ayahnya, "Wahai anakku, ayahmu tidak mampu memberikan apa yang kamu inginkan. Bersabarlah dengan tambalan baju yang 18 itu. Ayahmu saja 36, dibuka bajunya 36 tambalan, 36 jahitan tangan di bajunya agar tertutup aurat." Masya Allah. Itulah tarbiyatul aurat, didikan. Terus bagaimana ketika Umar bin Khattab mengajarkan anaknya supaya hafal Quran. Ini sebagian riwayat menyebutkan bahwa Umar bin Khattab, ayahnya ini memakan daging di depan anaknya, sedangkan anaknya cuma gandum. Maka anaknya berkata, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar dan adiknya, "Oh ya Anda, bagilah kepada kami dagingnya itu, sedikit saja. Kamu sudah hafal berapa juz?" Seperti itu. Maka besok kalau hafal setoran di berapa juz, Bapak kasih daging sepotong. Hafal juz lagi, kasih lagi sepotong. Seperti itu. Itu didikan pada anak-anak kita. Kalau kita beri mereka apa yang mereka inginkan, maka ini akan sulit nanti. Suatu saat mungkin sekarang minta jajan biasa, besok lusa teman-temannya beli handphone, kita beli handphone. Besok lusa teman-temannya beli motor, kita belikan dia motor. Besok lusa teman-temannya apapun. Memang ada sebagian orang tua yang menganggap bahwa anak ini raja. Itu salah besar. Anak kita bukan raja, tapi titipan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai amanah yang suatu saat nanti akan dipertanggungjawabkan amanah ini. Apakah kita jadikan dia seorang pemalas, apakah dia seorang yang memang tekun bekerja, maka didikannya dari kita di rumah. Jangan biarkan anak-anak kita terbengkalai seperti itu. Karena madrasah paling awal adalah rumah, dan guru-guru mereka adalah orang tua mereka. Kebiasaan orang tua mereka akan contoh. Kita tidak bisa melarang anak kita merokok kalau kita masih merokok. Kita tidak bisa membiarkan anak kita mencegah atau memarahi anak kita main handphone, bermain Android misalkan HP. Kalau kita sendiri memperlihatkan kepada mereka kita sibuk dengan HP, nah itu dia, sulit sekali. Rokok, handphone, televisi,
musik di dalam rumah atau misalkan permainan-permainan yang melalaikan di dalam rumah. Ini sulit kita hindari ketika anak-anak kita atau kita cegah kalau anak-anak kita melihat kita sendiri seperti itu. Maka contoh yang baik. Dilalatul bil hal khair min dalatil bil baqal. Menunjukkan dengan perbuatan itu lebih baik daripada menunjukkan dengan perkataan atau marah-marah di sana. Sebagaimana kalam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka didikan yang paling tepat adalah beri contoh kepada mereka. Kita beri contoh baca Quran di rumah, kita beri contoh bangun malam, kita beri contoh pada anak-anak kita berwudu sebelum tidur. Semua adab. Baca bismillah sebelum makan dengan tangan kanan sambil duduk. Terus sebelum tidur kita baca doa, perlihatkan kepada mereka hingga mereka merekam dalam otak mereka, dalam bawah sadar mereka bahwa benar-benar bapak atau ibu kita ini mengagungkan satu nama yaitu Allah SWT dan baginda Nabi SAW sebagai panutannya, contohnya. Maka mereka akan senang dan akan mengikuti. Ini yang disebut dengan tarbiyah. Kita tidak bisa menyerahkan anak-anak kita pada guru-guru ngaji dalam keadaan seperti itu. Maka guru-guru ngaji hanya sebagai pemberitahu bagaimana cara adab-adab ini seperti itu. Paksanaannya di rumah. Paksa di rumah, kalau misalkan di pengajian dia belajar Quran, kalau di rumah tidak dibaca Qurannya maka akan sia-sia. Nah, itu disebut tarbiyatul aulad. Dan bagaimana kalau untuk anak-anak yang susah diatur dari kecil yang seperti itu? Nah, ini yang disebut dengan gangguan. Jadi nanti dua gangguan. Satu, sulit dinasihati itu karena memang dia bawaannya artian gimana? Didikan yang salah di rumah, tidak mengedepankan tarbiyatul aulad atau didikan. Yang kedua, memang gangguan dari saka, dari keturunan. Mungkin leluhurnya orang pintar yang telah mengakar ikrar dengan jin, bangsa jin, jin itu turun ke bawah. Nah, ini yang sulit dihindari, kemudian dia masuk ke dalam jasad anak ini. Nah, ini yang perlu diruqyah. Yang satu ditazkiyah cukup dengan tarbiyatul aulad. Kalau untuk yang tadi gangguan karena indigo, misalkan marah-marah tidak jelas dan lain sebagainya. Kalau marah itu tenaganya besar, bahkan satu kursi diangkat satu tangan bisa dilempar dan sebagainya. Ini harus diruqyah. Jadi tidak semua anak yang nakal atau yang hiperaktif atau yang sulit diatur atau yang benar-benar bandel atau sulit dinasihati ini harus diruqyah. Kita perhatikan lagi apa yang salah di sini. Apa kita sudah melaksanakan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi di rumah, bagaimana memperlakukan anak-anak kita, anak istri kita, keluarga kita. Kita sudah menerapkan adab-adab kepada mereka dan mengajarkannya. Kita sudah baca Quran di rumah. Tapi anak ini memang tidak mau berubah. Dia karakternya seperti itu. Maka ruqyah anak ini. Caranya bagaimana? Caranya ajak atau dekap mereka. Berikan mereka kasih sayang, dekap mereka dan bacakan ayat kursi di dekat telinga mereka. Sambil dipeluk diusap-usap punggungnya. Ini kalau anak-anak umur 3, 4, 5, 6 ini masih bisa seperti itu. Dipeluk sambil bacakan ayat kursi misalkan atau ayat ruqyah atau yang paling umum dengan doa-doa masnunah yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Seperti lafaz a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Nah, seperti itu. Atau u'idzukum bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah sambil diusap-usap. Lalu bacakan Quran perlahan-lahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan dia tidak mau dimanja, dia tidak mau dipeluk, bagaimana? Tunggu mereka sampai mereka tidur. Sambil tidur kita bacakan ayat ruqyah sambil usap-usap dadanya. Ingat area dada yang utamakan untuk anak-anak. Diusap-usap sambil kita bacakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli syai'in yudik wa min kulli syarri nafsin aw 'ainin hasid. Allahu yashfik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yashfik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan seterusnya. Bacakan sambil diusap-usap dadanya atau
ditepuk-tepuk pelan, ya, sampai terbangun ya. Jadi tepuk pelan sampai dia terbatuk atau hilang dengan sendirinya. Karena memang tinggalnya di area sana. Bagaimana kalau yang indigo? Yang indigo kita tutup matanya. Kita tutup matanya atau di antara pelipis, bukan pelipis ya, di antara bawah alis kita tekan sedikit, tapi yang ditekan sambil bacakan ayat Qur'annya. Sehingga mereka keluar, yang jin yang Anda tinggal di mata itu keluar. Nah, untuk anak-anak hiperaktif di area dada, kalau anak-anak yang misalkan sakit-sakitan atau gampang marahan atau mungkin dia punya kemampuan seperti yang dimiliki oleh kakek atau ayahnya, nah, ini diusapkan ke seluruh tubuh. Usapkan seluruh tubuh, atau misalkan kalau misalkan susah diajak untuk ruqyah atau dibacakan ruqyah, maka buatkan air ruqyah agar diminum. Galon yang akan kita masukkan ke dalam dispenser misalkan, bacakan dulu ayat ruqyah full, satu putaran penuh. Atau air minum dia atau alat masak dia, apa misalkan ibunya sambil masak bacakan ruqyah, bikin nasi goreng misalkan, masak sambil bacakan ruqyah, kemudian tiupkan di nasi goreng tersebut minyak yang kita ruqyah, gunakan zaitun. Nah, itu dia. Juga kalau misalkan demam, jangan lantas langsung ambil obat kimia. Ambil 1 gelas, masukkan madu 3 sendok ke dalam gelas tersebut. Ingat gelasnya sendoknya yang jangan yang logam kalau bisa. Ini kan merubah struktur madu. Masukkan madu, kemudian bacakan ayat ruqyah dan minumkan kepada anak-anak kita yang demam. Nah, seperti itu ikhwah. Mudah kan? Insyaallah. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga antum semua dan keluarga kita semua, terutama anak-anak kita sebagai generasi penerus keluarga kita, sebagai pemberi mahkota syafaat nanti di akhir-akhir, juga sebagai pemberi hujah bahwa ayah ibunya telah mengajarkan mereka tentang Allah, bahwa ayah ibunya telah mengajarkan mereka tentang akidah agama ini dan cara berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Silakan yang mau berkomentar, memberi tambahan, berbagi manfaat, berbagi pengalaman atau bertanya, insyaallah nanti ustaz-ustaz yang lain dan siapapun yang bisa menjawab dengan kapasitasnya, insyaallah semoga Allah ampuni dosa antum semua dan berikan antum ilmu yang bermanfaat, juga berkah untuk semuanya. Barakallahu fikum. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa na'udzubika min qalbi la yakhsha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.